Halo semua, saya Mr. Krishna. Saya akan mempresentasikan tentang struktur bumi. Struktur bumi adalah materi dari kelas 7 IPA SMP. Nah, yang akan kita bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, itu tentang karakteristik lapisan penyusun bumi. Yang kedua, itu tentang karakteristik atmosfer. Dan yang ketiga, itu adalah karakteristik litosfer. Jadi, dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas 3 hal ini. Nah, selanjutnya, bagaimanakah struktur bumi kita? Jadi, kalau kita bertanya tentang bagaimana struktur bumi kita, struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang merah terdiri dari berbagai lapisan. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan menggunakan metode geofisika, terutama dari kecepatan rambatan getaran gelombang secara seismik, sifat kemagnetan dan gaya berat serta panas bumi. Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke dalam inti bumi. Dengan metode geofisika tersebut, juga diketahui bahwa berat jenis bumi keseluruhan adalah sekitar 5,52. Kerak bumi sendiri merupakan lapisan terluar dan disusun oleh batuan-batuan dengan berat jenis antara 2,5 sampai dengan 3,0. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang lebih berat dengan berat jenis lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. Nah, lapisan-lapisan penyusun bumi yang akan kita diskusikan itu ada beberapa lapisan. Lihat pada gambar berikut. Ini adalah CGI atau sejenis model dari lapisan-lapisan penyusun bumi. Nah, yang pertama kita bahas dari yang paling luar, yaitu kerak bumi, sering juga disebut sebagai litosfer. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra itu memiliki ketebalan dari 5 sampai dengan 10 km, sedangkan kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20 sampai 70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah batuan granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuklah lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 derajat Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena koneksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius setiap kilometernya. Namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi itu adalah oksigen sekitar 46,6%, silikon sekitar 27,7%, aluminium sekitar 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium sekitar 2,1%. Bagian yang kedua adalah mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material berfasa cair, sering juga selubung bumi ini disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi panas dari dalam bumi.
Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar antara 2.883 km. Densitas atau kepadatannya berkisar sekitar 5,7 gram setiap cc dekat dengan inti dan 3,3 gram setiap cc yang dekat dengan kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Selanjutnya inti bumi. Inti bumi yang pertama itu adalah inti luar. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km atau 1.408 mil. Terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti dalam yang ada di bawah mantel. Yang ada di bawah mantel ini adalah inti luar. Nah, selanjutnya batas luarnya itu berada sekitar 2.266 km dari dalam permukaan bumi. Nah, bagian terluar inti dalam itu adalah 2.266 di bawah permukaan bumi. Nah, inti dalam ini terbentuk atas padatan yang berupa padatan yang berpijar yang sangat panas. Jadi jauh lebih panas daripada inti luar. Walaupun inti luar itu dalam bentuk cair, tetapi tidak sepanas inti dalam yang dalam bentuk padat karena materinya tidaklah sama. Inti dalam ini bersifat padat. Selanjutnya tentang lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini adalah gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah, berarti mulai dari permukaan tanah itu sendiri ke atas sampai dengan 560 km di atas permukaan bumi. Lihatlah bagian berkabut pada gambar ini. Itulah ilustrasi atmosfer bumi yang menyelubungi bumi. Selanjutnya, nah, tahukah kamu setiap kali benda angkasa masuk ke bumi, misalnya meteor, akan terbakar sebelum mencapai permukaan bumi. Meteor yang berukuran besar di angkasa atau di luar angkasa akan mengecil karena terkikis dan terbakar habis. Meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi itu pastilah meteor yang berukuran sangat besar saat masih ada di luar angkasa. Nah, mengapa bisa begitu? Inilah peranan atmosfer. Kita akan bahas lebih lanjut tentang atmosfer. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Seperti pada gambar yang kalian lihat. Yang pertama, kita bahas tentang troposfer. Lapisan ini berada pada level yang paling rendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Di lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda-benda langit. Tidak hanya matahari, tapi oleh benda-benda langit lainnya juga. Dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain, lapisan ini adalah lapisan yang paling tipis. Kurang lebih hanya 15 km dari permukaan tanah. Itu tergolong tipis. Pada lapisan ini, hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan, dan kelembaban yang kita rasakan sehari-hari berlangsung. Disinilah terjadi perubahan-perubahan cuaca di troposfer. Suhu udara pada permukaan air laut sekitar 30 derajat Celcius dan semakin naik ke atas, suhu itu semakin turun. Setiap kenaikan 100 meter, suhu berkurang 0,61 derajat Celcius, sesuai dengan teori Bragg. Pada lapisan ini, terjadi peristiwa cuaca seperti hujan, angin, musim salju, kemarau, dan lain sebagainya. Ketinggian yang paling rendah adalah yang paling hangat di troposfer, karena permukaan bumi menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkan panasnya ke udara. Biasanya, ketinggian bertambah. Suhu udara akan berkurang secara tunak atau steady dari sekitar 17 derajat Celcius sampai negatif
52 derajat Celcius. Pada permukaan bumi yang tertentu, seperti daerah pegunungan dan dataran tinggi, dapat menyebabkan anomali terhadap gradien suhu tersebut. Di antara stratosfer dan troposfer, terdapat lapisan yang disebut tropopause, yang membatasi lapisan troposfer dan stratosfer. Yang berikutnya adalah lapisan stratosfer. Perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggian sekitar 11 km dari permukaan laut. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu sekitar negatif 70 derajat Fahrenheit atau setara dengan negatif 57 derajat Celcius, sangat dingin. Pada lapisan ini, angin sangat kencang, terjadi dengan pola aliran tertentu. Lapisan ini juga merupakan tempat terbangnya pesawat terbang. Awan tinggi jenis cirrus kadang-kadang terjadi di lapisan paling bawah, namun tidak ada pola cuaca yang signifikan yang terjadi pada lapisan ini. Dari bagian tengah stratosfer ke atas, pola suhunya berubah menjadi semakin seiring kenaikan ketinggian, makin bertambah ya. Jadi, hal ini dikarenakan bertambahnya lapisan dengan konsentrasi ozon. Lapisan ozon ini menyerap radiasi sinar ultraviolet. Suhu pada lapisan ini mencapai sekitar 18 derajat Celcius pada ketinggian sekitar 40 km. Lapisan stratopause memisahkan lapisan stratosfer dengan lapisan berikutnya. Ada sebuah fakta tentang pesawat B-52 Stratofortress. Nah, ini diambil dari sini karena kemampuannya terbang sangat tinggi. Namanya diambil dari nama lapisan stratopause. Jadi kemampuan terbangnya hampir mencapai stratopause. Itulah fenomena tentang sebuah pesawat yang mampu terbang sangat tinggi. Yang berikutnya, lapisan berikutnya yang kita bahas tadi itu adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian, hingga lapisan keempat, termosfer. Udara yang di sini akan mengakibatkan pergeseran yang berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Nah, disinilah kebanyakan meteor yang sampai ke bumi terbakar di lapisan ini. Kurang lebih 20 mil atau 40 km di atas permukaan bumi, saat suhunya berkurang dari 290 Kelvin hingga 200 Kelvin. Terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini, suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah, hingga menjadi sekitar negatif 143 derajat Celcius, atau dekat bagian atas lapisan ini, yaitu kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi. Suhu terendah serendah ini memungkinkan terjadi awan noctilucent yang terbentuk dari kristal es. Antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer terdapat lapisan perantara, yaitu lapisan mesopause. Yang terakhir dari lapisan atmosfer bumi, yang mana lapisan ini adalah lapisan sebelum lapisan eksosfer atau lapisan luar angkasa, yaitu lapisan termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur yang cukup tinggi pada lapisan ini, yaitu sekitar 1500 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena serapan radiasi sinar ultraviolet. Radiasi ini menyebabkan reaksi kimia sehingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer, yang dapat memantulkan gelombang radio. Sebelum munculnya era satelit, lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan radio. Jadi dari bawah dipancarkan ke atas dan terpantul lagi ke bawah oleh lapisan ini. Meski udara di lapisan ini bertemperatur cukup tinggi, massa jenis udara di lapisan ini terlalu rendah sehingga tidak akan mampu menghantarkan panas yang cukup ke benda-benda di lapisan ini, termasuk astronot. Jadi astronot yang ada di lapisan ini tidak terkena panas. ISS atau salah satu satelit
itu melayang mengelilingi bumi pada lapisan ini. Nah, agar kalian cukup tahu tentang satelit, sebuah satelit luar angkasa sejenis ini tidak akan dapat terlihat dari bumi. Kalian bisa bayangkan, pesawat yang terbang di stratosfer bagian tengah saja, seperti pesawat Stratofortress tadi, itu terlihat sangat kecil, hampir tidak terlihat. Apalagi sebuah satelit berukuran sebesar pesawat tersebut berada pada lapisan beberapa lapis di atas stratosfer, dibatasi oleh mesosfer, dibatasi oleh termosfer bagian bawah. Jadi sangat-sangat jauh dari stratosfer. Jelas satelit ini tidak akan terlihat dari permukaan bumi. Selanjutnya yang kita bahas adalah yang terakhir, topik ketiga, yaitu litosfer bumi. Litosfer bumi itu adalah kulit terluar dari sebuah planet berbatu. Kalau litosfer bumi berarti planetnya adalah planet bumi, karena planet bumi adalah salah satu planet berbatu selain Merkurius, Venus, dan Mars. Litosfer berasal dari kata Yunani, yaitu litos yang berarti berbatu, sphere yang berarti padat. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi paling luar atau biasa disebut juga dengan kulit bumi. Pada lapisan ini, umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya dengan silikon dioksida atau SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu litosfer atas yang merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau sepertiga bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan dengan kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Jadi, seperti yang kalian ketahui, kerak bumi ada kerak benua dan kerak samudra. Litosfer juga terdapat dua tipe, yaitu litosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra. Litosfer yang kedua adalah litosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua tadi. Litosfer samudra memiliki ketebalan sekitar 50 sampai 10 km. Sementara litosfer benua memiliki kedalaman 40 sampai dengan 200 km. Nah, inilah bagian litosfer, itu bagian yang paling atas, seperti pada gambar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi struktur bumi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.